cuitan, burung walet, dan tarian darah di loji-loji Ngawi. Ngawi, 8 September 2015. Matahari sudah condong ke barat ketika dua pria kakak beradik, Dimyati dan Fuadi, membawa kami ke sebuah area berisi bangunan-bangunan tua yang terletak di desa Walikukung, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Dari jalan, di tempat itu hanya tampak dua bangunan saja, karena di sekelilingnya ditutup gedek atau dinding bambu setinggi 3 meter. Di bagian depan areal terdapat pintu gerbang selebar 4 meter. Tidak sembarang orang boleh masuk. Gerbang itu digembok. Seorang warga desa memberitahu kami agar minta izin dahulu karena ada penjaganya. Gerbang pun dibuka. Penjaga mempersilahkan kami masuk. Sebuah halaman luas segera menyambut. Di belakangnya berdiri kokoh 4 bangunan dan 1 bangunan lagi di sebelah kiri. Jadi semua berjumlah 5 bangunan. Suara cuitan burung-burung pun terdengar riuh, memecah suasana sepi areal itu. Bangunan-bangunan itu ternyata sarang walet. 5 bangunan besar itu adalah peninggalan zaman Belanda, tempat lumbung padi. Dahulu disebut loji. Di seberang jalan terdapat 1 bangunan lagi yang digunakan sebagai kantor tempat para mandor dan mantri Belanda mengelola distribusi padi. Pak Fuadi, untuk apa jauh-jauh saya datang dari Jakarta hanya Anda ajak datang melihat bangunan tua yang kumuh ini? Dia hanya tersenyum. Dia mengajak memutar jarum jam ke bulan yang sama di tahun 1948. Setelah tentara PKI menggila di Magetan sejak Jumat 17 September 1948, mereka menuju Ngawi. Untuk mencapai Ngawi hanya dibutuhkan 1,5 jam dari Magetan. Mereka masuk desa Walikukung, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Selain itu juga di desa Ngompak dan desa Katikan. Dengan seragam warna merah dan ikat kepala warna merah juga, mereka merangsek. Tidak semua pasukan musuh membawa senapan. Banyak di antara mereka adalah orang-orang berpakaian hitam-hitam longgar. Kostum yang sering disandang para pendekar dan jagoan. Orang daerah Madiun dan sekitarnya menyebutnya panadon. Mereka membawa pentungan dan pisau lebar, panjang dan tajam. Hari itu 200 orang lebih yang terdiri dari para kiai dan tokoh agama dikumpulkan di sebuah loji, tempat lumbung padi di desa Walikukung itu. Mereka disekap 2 hari 2 malam, tidak diberi makan. Semua yang ingin mereka lakukan harus dilakukan di tempat ini, dari tidur, sholat, hingga buang hajat. Sementara di luar bangunan telah tersedia jerigen-jerigen berisi bahan bakar. Mereka siap dibakar hidup-hidup. Pasukan PKI bertindak, namun ajal manusia di tangan Tuhan. 1 orang tahanan berhasil menyelinap dan lari. Dia berlari sekencang-kencangnya sejauh 20 km menuju markas Siliwangi di daerah Sragen, Jawa Tengah. Saat itu, markas ini dipimpin oleh Gatot Subroto. Pasukan Siliwangi segera datang. 200 orang itu pun selamat. Bagi Dimyati dan Fuadi, area ini menyimpan ingatannya sejak masa kanak-kanak mereka sampai hari ini. Kisah yang didengar dari Maksum Sujitno, seorang pria yang menyelinap lolos dari loji dan meminta bantuan pasukan Siliwangi itu. Seorang veteran perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Pejuang veteran ini adalah ayah Dimyati dan Fuadi. Di depan bangunan tua inilah mereka berkisah. Bangunan itu telah menjadi saksi bisu kekejaman yang dialami ayah, kakek, dan nenek mereka. Cuitan burung-burung walet sore itu seolah tiada henti mengabarkan tentang tarian-tarian kelewang dan jerit pilu 67 tahun lalu. Undangan penuh teka-teki. Desa Katikan, Kedunggalan, Kabupaten Ngawi. Sore itu sedang gelisah. Sebanyak 30 warganya dikumpulkan untuk sebuah undangan. Mereka adalah para kiai dan tokoh desa itu. Diundang untuk datang ke sebuah loji di Dusun Gebung, Desa Katikan. Salah satunya adalah Kiai Imam Suhadi, yaitu ayah Maesaro. Maesaro adalah gadis kecil yang kritis. Pak, kenapa kambing-kambing itu mereka bawa? Itu kan punya orang-orang yang dititipkan kepada kita untuk dipelihara. Rupanya orang-orang yang mengundang ayahnya itu juga mengambil paksa kambing-kambing peliharaan keluarga itu.
Keluarga ini memang memelihara kambing yang banyak. Semua kambing yang ada dijarah oleh tamu-tamu tak diundang itu. Maisarah, gadis kecil itu menangis. Ia masih berumur 5 tahun. Sudahlah, biarkan saja. Nanti kalau punya saya belikan lagi. Sudah, tidak usah ditangisi, jawab ayahnya pendek. Sang ayah lebih fokus pada undangan itu. Ayah Maisarah curiga, kenapa ini yang diundang para tokoh semua? Ayah Maisarah juga seorang tokoh agama di desa itu. Maka ia merasa was-was dan ada yang tidak beres. Ia menyuruh istri bersama Maisarah ke lain desa. Ia khawatir jangan-jangan saat nanti ditinggal ke Gebung, keluarganya akan terjadi apa-apa. Kekhawatiran ayah Maisarah ini malah terjadi sebaliknya. Undangan rapat yang katanya akan berlangsung jam 4 sore. Tidak ada tanda-tanda bakal dimulai. Sampai jam 10 malam masih belum jelas. Membuat mereka semakin gelisah menunggu-nunggu apa yang bakal terjadi. Di antara rombongan tokoh juga ikut diundang sesepuh desa itu. Namanya Sastro Glomroh. Ia diundang bersama 2 adiknya, Kiai Jurmi dan Kiai Imam Nawawi, serta 3 orang lainnya yang berasal dari Dusun Tawang, Desa Katikan. Suradi Nur Hidayat mengisahkan mereka digiring oleh orang-orang bersenjata. Suradi adalah anak Sastro Glomroh. Ia sudah berumur 18 tahun saat peristiwa ini terjadi pada September 1948. Desa ini akan diserang oleh pasukan Siliwangi. Karena itu mereka harus mengungsi. Demikian kata pasukan itu. Keenam orang ini sebetulnya sudah akan melawan, namun adik Sastro menahan. Gak usah melawan, biar Tuhan nanti yang menentukan, ujar Kiai Imam Nawawi. Sesudah masuk loji, Sastro kirim surat ke rumah. Surat itu dibaca Suradi, anaknya. Isinya, Sastro dan adik-adiknya minta dikirimin sarung, kain jahit, dan nasi buceng, dan dengan ayam. Lalu Suradi bersama kedua adiknya mengirim makan dan keperluan yang diminta ayahnya. Sampainya di loji, Suradi sudah dicegat penjaga dengan menghunus pedang yang ditempelkan di lehernya. Suradi disuruh lekas kembali. Suradi melihat ada sesuatu yang ganjil di lokasi loji tempat ayah dan paman-pamannya dikumpulkan. Itu kok ada orang banyak membawa kayu bakar yang diletakkan di sekeliling loji. Untuk apa? Tanya Suradi kepada penjaga loji itu. Namun penjaga itu malah menghadiknya dan menyuruh Suradi segera kembali. Ternyata penduduk dikerahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar yang ditumpuk setinggi genting. Suradi pun pulang dan tidak memikirkan lagi apa yang sudah dilihatnya. Allahu Akbar. Pintu loji yang dirantai itu pun ambrol. Hari sudah beranjak malam. Perut orang-orang di dalam loji itu pun sudah keroncongan. Mereka sedikit terhibur dari kebingungan karena mendapat hidangan makan malam. Namun mereka ragu. Dicicipilah makanan itu sebagian. Ternyata ada rasa aneh. Makan malam itu diberi racun. Mereka semakin cemas dan was-was. Sejurus kemudian, gemeretak terdengar suara api yang membakar di sekeliling loji. Api kian membesar. Asap pun masuk ke dalam loji membuat sesak nafas. Mereka kepanasan dan tidak tahan. Para kiai itu hanya bisa pasrah dan berdoa. Karena panas semakin menyengat, mereka melepas pakaian dan kain-kain yang mereka kenakan untuk menghalau api. Tidak berhasil. Mereka seperti tikus yang sedang dibasmi dengan api di sawah-sawah. Dalam beberapa saat, mereka nekat. Tidak ada jalan lain mendobrak pintu loji yang ditutup rapat dengan rantai. Mereka bergerak bersama-sama mendobrak pintu tebal kokoh itu. Mereka berteriak, Allahu Akbar. Pintu yang diikat rantai itu jebol ambrol. Perasaan lega dalam sekejap menyiram harapan. Namun mereka tidak tahu. Di luar loji telah menunggu algojo-algojo yang berbaris sepanjang 200 meter dengan menghunus pedang. Mereka sudah bersiap dan tanpa komando membantai semua orang yang baru saja keluar dari kepungan api loji itu. Semua orang tewas. Ada satu orang yang luput dari sasaran manusia-manusia berhati binatang itu. Rupanya ia tidak ikut keluar melalui pintu depan loji, melainkan melompat jendela keluar loji lalu merangkak ke semak-semak. Ia hilang di terang kegelapan malam dan suara riuh histeris orang-orang yang dibantai. Sebetulnya
Selain 1 orang yang berhasil melompat keluar dari kobaran api itu, ada 6 orang yang berhasil keluar. Menurut Jumairi, warga yang saat itu mengetahui kejadian, 6 orang ini akhirnya tewas juga. Akan halnya lelaki yang berhasil lolos itu, nalurinya untuk bertahan dan menyelamatkan diri begitu kuat. Pria ini bersembunyi dengan berendam di sebuah kedung atau cekungan sungai tempat memandikan kerbau semalaman. Tidak mengenakan apa-apa kecuali celana pendek, tak ampun lagi menggigit kedinginan. Pagi harinya, dirasa situasi aman dan reda, ia melanjutkan pelarian. Pria ini segera menuju tempat mertuanya. Di sanalah ia menyuruh istri dan anaknya Maisarah mengungsi. Rumah itu tertutup, maka diketuklah pintu itu. Begitu pintu dibuka, terkejutlah seisi rumah. Maisarah menyaksikan ayahnya, Kiai Imam Suhadi, menggigil kedinginan dan hanya mengenakan celana pendek. Ayahnya hanya diam, tak sepatah kata pun keluar. Ia masih trauma dan ketakutan. Kiai Imam Suhadi tidak berani keluar rumah. Baru setelah seminggu kejadian itu, dia menceritakan kejadian malam di loji Dusun Gebung. Malam itu yang penuh dengan tarian kelewang berdarah. Tentara PKI menebas jasad dan leher para sahabatnya di sana. Dia lelaki yang selamat melompat jendela loji dan merangkak di semak-semak dan bersembunyi di gedung kali itu. Inilah yang bisa aku ceritakan, kisah yang baru aku mengerti setelah beberapa tahun kemudian sejak kejadian itu. Papar Maisarah mengakhiri kesaksiannya.